It's gonna be okay. Hey. I'm walking through the valley of lies. I see a coffin, perfect fit for my size. They won't open. Got silky stitch in my eye. I'm hurting and I lost my heart in the sky. Halo, perkenalkan, saya Lensa Kusuma, mahasiswi jurusan arsitektur dari Universitas Mula Warman. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai seputar arsitektur lagi, namun kali ini kita akan memfokuskan diri pada tema visualisasi arsitektur. Pernah nggak sih kamu melihat suatu karya arsitektur dan bertanya-tanya, kira-kira apa hal yang ingin disampaikan sang arsitek pada hasil karyanya? Atau kira-kira apa hal yang pertama kali membuatmu tertarik dengan karya yang disajikan? Nah, untuk menjelaskan jawabannya, sebenarnya hal ini masih berkaitan erat dengan visualisasi arsitektur tadi. Mari coba aku jelaskan dari awal ya. Secara umum, visualisasi adalah suatu rekayasa dalam pembuatan gambar, diagram, atau animasi untuk penampilan suatu informasi. Dalam hal ini, bentuk penerapan visualisasi dalam arsitektur ditujukan agar komunikasi dapat tersampaikan dengan baik antara perancang dan juga klien. Maka dari itu, penampilan suatu karya tidak dilakukan tanpa adanya tujuan yang jelas, karena penyampaian bentuk karya itu sendiri semata-mata bukan untuk mengarahkan sang pencipta, melainkan untuk mengarahkan sang penikmat. Visualisasi sebagai penuntun, pengarah, pemikat, penyampaian yang dilakukan antara seorang arsitek, karyanya, serta klien. Maka dapat disimpulkan bahwa visualisasi dalam arsitektur itu sangat penting. Lalu kamu jadi bertanya-tanya, bagaimana bentuk penerapan visualisasi ini pada arsitektur? Ruang lingkup visualisasi komunikasi dalam arsitektur ini dapat berupa desain grafis media, animasi 3D, media cetak seperti brosur, gambar, sketsa, video 3D, maket, fotografi, hologram, dan metaverse. Kemudian, dalam penyampaian penjelasan visualisasi arsitektur, terdapat beberapa hal dasar yang tercakup, diantaranya yaitu seperti titik, bentuk, garis, bidang, warna, dan yang terakhir adalah tekstur. Hal ini merupakan rangkaian dasar yang juga memegang peran penting dalam pembentukan visualisasi. Lalu, kita akan memasuki bagian sistem-sistem dalam visualisasi pada arsitektur. Terdapat beberapa pertanyaan seperti mengapa sistem visual sangat penting dalam komunikasi arsitektur. Ya, jawabannya, karena dalam arsitektur, visual mengandung nilai-nilai fisik, bentuk, dan juga makna akan estimulasi pemikiran manusia. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa sistem visual dalam arsitektur memiliki makna sebagai suatu metode atau asas dalam komunikasi visual yang terdiri atas struktur visual dan organisasi visual, di mana penjabaran akan struktur serta organisasi visual ini memiliki cakupan seperti demikian. Dan yang terakhir, dalam sebuah visualisasi arsitektur, terdapat sebuah teori yang kerap kali diterapkan dalam pembuatan media komunikasi, yaitu teori Gestalt. Teori Gestalt merupakan sebuah teori yang mencakup closure, proximity, continuation, yakni berkaitan erat dengan persepsi penglihatan pada suatu objek. Nah, maka dari itu, kesimpulan dari berbagai uraian yang telah saya sampaikan yakni, dalam pelaksanaan suatu bentuk visualisasi dalam arsitektur, keseluruhan merupakan sebuah bagian penting dari segalanya. Yang berarti suatu pembentukan karya arsitektur tentu perlu memperhatikan banyak hal agar media komunikasi yang digunakan dapat diterima dengan baik oleh penerima. Karena sebuah karya bukanlah mengenai tentang sebagaimana kita ingin karya itu dapat tercipta, melainkan sebagaimana karya itu dapat diterima dan berguna bagi penerima. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.